Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Mari ambil waktu, bersama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Benar Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita pujikan pujian ini. Bersama pujikan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dan kami bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biar kami hidup dekat dengan Engkau Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau mulia Tuhan. Biar dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang mau taat dan setia akan Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan mengurapi setiap kami, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami melalui kebenaran akan firman-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami mendengar, ajar kami peka akan suara Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berdoa, biarlah kita semua diberkati Tuhan. Amin. Baik, mari bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Satu tema yang diberikan kepada saya adalah tentang hati hamba, di mana saya juga harus belajar, saya harus mengerti tentang hati hamba. Saya pernah gagal di sini, tapi saya bersyukur saya dikuatkan, saya dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menempatkan dirinya, menempatkan hidupnya sebagai hamba Kristus. Yang artinya Rasul Paulus secara tidak langsung menyatakan bahwa seluruh kehidupan Rasul Paulus adalah milik Kristus. Dan Kristuslah yang tinggal di dalam Rasul Paulus. Ada di Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memiliki hati seorang hamba. Dibuktikan bahwa Rasul Paulus dia taat, dia setia akan setiap perintah yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, dia dianiaya, benar. Bahkan Rasul Paulus dipenjara, benar. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak membuat surut di dalam mengabarkan Injil. Rasul Paulus tetap melayani Tuhan. Amin.
Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukan aniaya, bukan di penjara, tetapi saat engkau ada satu gesekan bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, sanggupkah engkau tetap melayani Tuhan? Saya pernah mengalami hal ini dan saya gagal di sini. Tetapi saat saya berdoa minta kepada Tuhan, ada satu jawaban yang pasti di dalam hati kecil saya berkata kembali. Dan tidak butuh waktu yang lama, saya kembali. Dan saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan mengizinkan kembali saya untuk melayani Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia yuk, taat kepada Tuhan. Jadi orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang mau taat, orang yang mau setia akan setiap perintah yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita mau melakukannya, 1 Korintus 4 ayat 1, kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Amin. Kita akan belajar dari 1 Korintus 4 ini. Menurut Paulus, setiap hamba Kristus dituntut adalah orang itu dapat dipercayai. Kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Sekarang bagaimana kita dapat dipercayai? Benar. Yang pertama, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita sedang melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan orang yang dapat dipercayai, dialah orang yang mau melakukan dengan taat dan setia. Amin. Dan saat itu kita lakukan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia yang tidak pernah disampaikan sebelumnya melalui kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama tadi. Amin. Yang kedua, yuk hidup yang menjadi teladan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Rasul Paulus menjadi teladan. Dia melakukan firman Tuhan, dia mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ayat yang ke-6 bagian akhir ini tadi berkata bahwa supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Saya pernah ditegur oleh gembala sidang saya tentang kesombongan ini. Dia berkata bahwa hati-hati Den, kelemahan kamu adalah kesombongan. Kamu sombong. Dan apakah saya marah, saya benci, saya sakit hati? Tidak. Karena saya percaya melalui Bapak Gembala sidang saya dibentuk, saya dibimbing untuk saya boleh memiliki hati seorang hamba. Amin. Saya tarik satu kesimpulan bahwa orang yang memiliki hati hamba, dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang setia.
Satu lagi, dia dapat dipercayai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita melatih hidup kita dengan firman Tuhan, taat dan setia akan perintahnya, maka semakin besar pula kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita, dan semakin banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah yang disingkapkan. Amin. Oleh sebab itu mari jadikan hidup kita sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayai dan melakukan segala perintah dan kehendaknya, sekali lagi dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita. Mari bersama-sama tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hari ini kami mengerti untuk kami harus taat setia dan kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercayai oleh Engkau. Terima kasih kalau sebentar kami melakukan aktivitas kami, Tuhan memberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.